فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita masih di tengah-tengah syarah terhadap hadis al-fard, dan kita telah mengambil jenis yang pertama, yaitu fardul mutlak. Ketika seorang perawi menyendiri dari seluruh perawi yang lainnya, dan telah lewat dia terbagi menjadi 4 keadaan, 2 yang diterima dan 2 yang ditolak. Dan yang diterima yaitu menyendiri dari thiqah yang tidak menyelisih selainnya, dan dia memiliki ahliyah dari sisi hafalan dan dhabt yang layak diterima hafalan dan riwayatnya. Yang kedua, menyendiri tanpa mukhalif, tanpa menyelisih yang lain, qarib minhu, yang mendekati dari tingkatan ini, yaitu hasan. Yang ketiga, yang mardud. Yang pertama, apabila dia mukhalif lil ahfaz, dia thiqah, terpercaya, tapi dia menyelisih yang lebih thiqah dari dia, yang lebih kuat hafalannya, maka ini syadz munkar. Atau dia menyendiri tapi tidak memiliki hafalan yang kuat, yang tidak layak menyendiri dalam periwayatan suatu hadis, yaitu dhaif, maka ini juga yang termasuk dari yang ditolak. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, al-fardun nisbi, fardun nisbi. Wa huwa ma kana bin nisbati ila sifatin khassah, dan dia adalah fard yang ditinjau dari sisi sifat tertentu. Wa huwa anwa', dan dia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ma quyida bi thiqatin, apa yang dikait dengan seorang perawi yang thiqah, ka qaulihim lam yarwihi thiqatun illa fulan infarada bihi an fulan. Seperti ucapan ahlul hadis, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari seorang thiqah kecuali fulan, dia menyendiri dalam periwayatannya dari fulan. Nah, walaupun mungkin dia disukutui, ya ada yang meriwayatkan juga periwayatan tersebut atau hadis itu dari kalangan orang-orang dhaif, tapi cuma dia sendiri yang thiqah. Jadi misalnya satu hadis banyak yang meriwayatkan, semuanya dhaif kecuali satu. Semuanya dhaif kecuali satu yang thiqah. Maka ini mereka katakan ini hadis fard, yang menyendiri dengan seorang thiqah, walaupun banyak yang meriwayatkannya. Sehingga mereka mengatakan lam yarwihi thiqatun illa fulan. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari seorang yang terpercaya, yang thiqah, kecuali fulan. Contohnya seperti qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr biqab wa tarabatis sa'ah. Nah, contohnya hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Idul Adha dan Idul Fitr dengan surat Qaf dan iqtarabatis sa'ah.
Ahlul hadis mengatakan qaulu lam yarwihi illa Damratu ibnu Sa'id tafarrada bihi an Ubaidillah an Abi Waqid al-Laitsi. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali Damrah bin Sa'id, dia menyendiri dari Ubaidullah dari Abi Waqid al-Laitsi. Qala ahlul ilm, berkata ulama, ma rawahu illa Damrah tafarrada bihi Damrah. Ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali Damrah. Dia menyendiri dengan periwayatan ini. Bersamaan dengan itu, anna hunaka riwayat Ibnu Lahiyah. Padahal ada di sana periwayatan Ibnu Lahiyah terhadap hadis ini. Akan tetapi mereka tidak menganggapnya. Kenapa? Karena Ibnu Lahiyah dhaif. Sehingga wujuduhu ka'adami. Keberadaan dia sama seperti tidak ada. Karena mereka mengkhususkan ini hanya yang thiqah saja. Ini namanya al-fard biqaid. Menyendiri dengan pengait itu thiqah. Menyendirinya seorang thiqah walaupun mungkin ada di situ selain thiqah yang meriwayatkannya, tapi apabila hanya menyendiri thiqah seorang thiqah saja meriwayatkan dan yang lain dhaif, maka mereka juga memasukkan ini termasuk dari hadis fard. Yang menyendirinya seorang thiqah dalam meriwayatkan hadis tersebut. Au qujida bi baladin muayyan, atau dikait dengan negeri tertentu, kama kata wal Basrah wa Misr, seperti Makkah, Basrah, Mesir. Kaqaulihim lam yarwi hadzal hadits ghairu ahlul Basrah. Seperti ucapan mereka, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali penduduk Basrah. Wa nahwu tafarrada bihi ahlu Misr. Dan seperti ucapan mereka bersendiri dalam periwayatan hadis ini penduduk Mesir. Walam yusyarikhum ahadun, dan tidak ada yang dari negeri lain, hanya ahlu Mesir saya meriwayatkan hadis ini. Dan tidak ada yang menyekutuai mereka seorang pun. Tidak ada dari negeri selainnya. Wala yaqtadi syai'un min dzalika dha'fuh, dan tidak berarti dari tafarrud ini menunjukkan bahwasanya dia dhaif, dan tidak juga berarti dia itu sahih. Tapi dilihat kepada asal sanadnya. Dilihat kepada keadaan perawinya. Apabila perawinya thiqah, maka hadisnya sahih. Tapi apabila perawinya dhaif, maka hadisnya dhaif. Illa yurada tafarrud wahidun min ahli hadhil balad fayakunu min fardil mutlaq. Kecuali apabila yang dimaksud dengannya ahlu Mesir atau ahlu Makkah, satu saja dari penduduk Makkah, maka ini namanya fard mutlak. Ini kembali kepada pembahasan al-fard al-mutlak. Tapi apabila dimaksud yaitu kebanyakan perawinya adalah ahlu Mesir dan tidak ada yang meriwayatkan dari negeri selainnya kecuali mereka, maka ini fardu an-nisbih. Ini sebab khusus yang tertentu dari negeri ini. Di sini ada beberapa tambahan. Bahwasanya al-fard alladhi quyida bi balad, hadis fard yang diikat dengan suatu negeri selain negeri-negeri selainnya, itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tafarrud ahli baladin bihaditsin duna ghairihi minal buldan. Menyendirinya penduduk suatu negeri dengan suatu hadis tanpa selainnya dari negeri-negeri selainnya, ya, tanpa negeri-negeri selainnya. Jadi cuma meriwayatkannya satu negeri ini saja. Ya, hadis ini hanya diketahui dari perawinya dari negeri Makkah saja atau dari negeri Mesir saja atau misalnya. Contohnya, misal hadis ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Suhail illa fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat kepada jenazah Suhail kecuali Ibnu Bayda, kecuali di masjid. Hadis ini dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Hakim tafarrada bihi ahlul Madinati warwatuhum kulluhum madaniyun. Nah, berkata Hakim, hadis ini menyendiri dengannya ahlul Madinah. Cuma ahlul Madinah yang meriwayatkan hadis ini.
Semua perawinya hanya berasal dari Madinah. Lam yusyarikhum ahad. Tidak ada yang menyekutuai mereka seorang pun dari negeri selainnya. Nah, semua perawinya Madaniyun, asalnya dari Madinah saja. Nah, tidak dari Mesir, tidak dari Syam atau Basrah atau Kufah dan selainnya. Wa annahu haditsun aziz. Demikian dia adalah hadis yang aziz. Nah, maksudnya dua, minimal perawinya cuma dua. Dari setiap tabaqah, dari tabaqat sanadnya. Qad rawa bi isnadin akhar an Musa ibni Uqbah an Abdul Wahid ibni Hamzah an Abdullah ibni Zubair an Aisyah bih. Nah, telah diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Musa bin Uqbah, dari Abdul Wahid ibni Hamzah, dari Abdullah ibni Zubair, dari Aisyah dengannya. Cuma dua. Dan seluruhnya juga berasal dari Madinah. Sehingga ini dinamakan tafarrud ahlu balad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, infirad rawin wahidin bi hadithi min ahli tilkal balad. Kalau tadi banyak dari perawi semua, tapi semuanya dari satu negeri. Tapi kalau ini, yang kedua ini cuma satu saja. Cuma satu dari negeri itu. Terkadang ahlu hadis mengitlaqkan bahwa tafarrada bihi ahlu Mesir misalnya. Ternyata perawi cuma satu orang saja dari ahlu Mesir. Nah, contohnya mislu hadis Abdullah bin Zubair al-Ansari. Seperti hadis Abdullah bin Zubair al-Ansari, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma' alladhi masaha bihi ra'sah. Bahwasanya beliau mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengambil air untuk telinganya, bukan air yang dia mengusap dengannya kepalanya. Dan hadis ini telah lewat pembahasannya dalam Fathul Alam, bahwasanya dia itu syad. Dia itu syad yang rajih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk kepalanya lengkap dengan telinganya, bukan khusus untuk telinga saja. Qala al-Hakim, berkata al-Hakim, hadhihi sunnatun gharibah tafarrada biha ahlu Misr lam yusyarikhum fihi ahad. Nah, berkata Hakim, ini sunnah yang asing yang menyendiri dengannya ahlu Misr. Apa katanya? Ahlu Misr. Dan tidak ada yang mengikuti mereka dalam periwayatan hadis ini seorang pun. Ma annahu wahidun minhum wa huwa Abu Thahir. Nah, sementara yang meriwayatkan cuma satu di antara dari ahlu Mesir saja, yaitu Abu Thahir. Qad marra, sebagaimana telah lewat bahasa ini syad. Asyahid, bahwasanya terkadang mereka menyatakan dengan ahlul baldah, satu negeri, tapi ternyata satu orang dari mereka. Itu kembali kepada fardhu al-mutlaq. Tapi mereka juga menisbatkan kepada satu negeri apabila salah satu dari perawi hanya satu dari mereka. Nah, ada sangkutan dengan musalsal. Ya, beda. Musalsal lain lagi. Kalau musalsal semuanya. Yang Madaniyun betul. Bisa. Kalau Madaniyun, musalsal bil Madaniyin. Nah, terkadang mereka mengatakan ini. Musalsal bil Madaniyin, yaitu penduduk Madinah. Yang ketiga, tafarrud ahli balad min ahli balad. Menjadinya penduduk suatu negeri dari negeri yang lain. Misaluhu ahlul Basrah an ahli Madinah. Menjadinya ahlul Basrah dari ahlul Madinah. Misaluhu ma tafarrada bihi Abu Zukaim an Hisham ibn Urwah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulul al-balha bit-tamri fa inna syaitan yaqdabu wa yaqulu asha ibnu Adam hatta akala al-jadida bil khalq. Nah, akal al-jadida bil khaliq. Makanlah kurma yang mentah dengan kurma yang matang, karena semuanya syaitan apabila melihat itu marah. Kemudian dia mengatakan Ibnu Adam hidup sampai dia memakan yang baru dari yang tua, yang mentah dari yang masak.
Akan tetapi hadis ini hadis maudhu'. Qala Al-Hakim mengatakan tafarrada bihi Abu Zukain an Hisham ibn Urwah wa huwa min afradil basriyyin anil madaniyyin. Menyendiri dengannya Abu Zukain dari Hisham bin Urwah, dan dia termasuk dari afrad al-basriyyin, menyendirinya ahli Basrah dari al-madaniyyin, karena Yahya bin Muhammad al-Qaisi Basri, dan hadisnya dikeluarkan di Sahih Muslim. Yahya bin Muhammad al-Qaisi ini. Jadi ini 3 jenis tafarrud ahlul baldah. Au quyida bi rawin makhsus, atau dikait dengan perawi tertentu. Kaqaulihim lam yarwihi an Bakr illa Wa'il wa lam yarwihi an Wa'il ghairu fulan fayakunu ghariban. Nah, tafarrad menyendirinya periwayatan pada perawi tertentu. Seperti ucapan mereka tidak ada yang meriwayatkan dari Bakr kecuali Wa'il. Dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dan tidak ada yang meriwayatkan dari Wa'il kecuali fulan, sehingga dia menjadi hadis yang gharib, yang menyendiri satu. Ini maksud dari ucapan Imam Al-Baiquni au qasrin. Itu tentu ikhtisar ala riwayah ala rawin muayyan, dikhususkan hanya periwayatan seorang perawi tertentu. Nah, kaqaulihim lam yarwihi an fulan illa fulan, baik itu dengan tambahan atau pengurangan. Terkadang juga dengan, walaupun ada yang menyekutui mereka dalam periwayatan dari fulan, tapi dengan perbedaan ziyadah, tambahan atau pengurangan, seperti tambahan pada matan, sanad atau semisal itu. Dan ini kita telah selesai dari pembahasan hadis al-fard, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan hadis al-ma'lul.